Oke. Brand awareness itu adalah pengetahuan masyarakat terhadap. Mari nge-vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, teman-teman, kali ini kita mau ngejelasin sesuatu, yaitu terkait dengan brand equity ya. Iya, brand equity. Nanti lebih lengkapnya itu di di komputer. Tapi sebelumnya barangkali ada teman-teman yang belum tahu nih, ini tuh channel apa sih? Nah, jadi channel ini tuh merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang kita tuh sering menjelaskan perkara soal bisnis, mulai dari tips bisnis, tips marketing, tips desain, dan segala hal tentang bisnis kita buatkan konten di YouTube ini. Iya, betul. Dan karena kita ini studio desain ya, jadi kita itu jualan desain. Nah, kalian bisa order jasa logo, jasa desain kemasan, desain sosial media, dan desain-desain lainnya untuk menunjang bisnis teman-teman. Iya, dan kita juga itu memfasilitasi buat teman-teman yang pengen order perizinan ya, ada perizinan OSS, ada perizinan daftar merek gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen daftar paket sekaligus bisa langsung ke Kebun Desain, mulai dari perizinan dan desainnya. Nah, jadi nggak pusing-pusing ya, udah bikin logo terus didaftarin itu langsung lah sepaket gitu ya. Nah, jadi nih Jis, gimana nih Jis terkait dengan brand equity ini nih? Ya, brand equity adalah istilah dalam branding. Nah, brand equity itu adalah bagaimana suatu merek kita menentukan nilai harga dari produk atau jasa kita. Oh, brand kita menentukan harga produknya ya? Betul. Kayak misalkan brand itu kayak nama perusahaan atau nama bisnisnya gitu ya. Produk itu ya yang kita jual ya. Ya, betul. Nah, jadi nama brand kita itu menentukan harga jual produk yang kita mau jual gitu. Iya, betul. Bisa gitu ya? Bisa gitu. Ya, contohnya kayak misalkan merek HP ya, Samsung sama merek Advan mungkin ya, atau Oppo. Nah, dengan spek yang sama mungkin akan lebih mahal Samsung gitu. Nah, kenapa bisa kayak gitu sih gitu? Terus apa sih racikannya? Nah, itu disebut dengan namanya brand equity. Apakah kita itu udah ada di level seperti itu kalau UMKM? Apakah UMKM itu harganya itu langsung produknya? Karena nggak ada pengaruh dari brand atau gimana nih? Nah, si UMKM karena bisnisnya masih kecil, nah proses menuju ke situ. Setiap bisnis harus menuju ke brand sebenarnya. Nah, cuman mungkin prosesnya dari awal dulu ya, apa aja yang harus dilewatin agar untuk mencapai titik itu. Oke, karena penasaran penjelasannya kayak gimana, langsung aja deh ke komputer Jis. Iya, siap. Nah, ini dia brand equity. Nah, terusnya, ini adalah ada 5 faktor yang mempengaruhi brand equity. Oke, 5 faktor nih ya. Ini coba ini dulu lah, dulu. Nah, 5 faktor yang mempengaruhi brand equity. Yang pertama adalah awareness. Oke. Brand awareness itu adalah pengetahuan masyarakat terhadap produk dan jasa kita gitu. Oke, berarti masyarakat udah tahu belum sih brand kita itu kayak gimana gitu ya? Iya, contoh misalkan brand kamu Seblak Setan 99 misalkan. Nah, kamu bisa tuh di sekitar toko kamu nanyalah ke orang yang melewat gitu ya, Mas tahu nggak brand Seblak 99 gitu. Oh, tahu yang pedes banget itu kan gitu. Nah, itu tahu yang pedes banget, atau tahu sih tokonya tapi belum pernah beli misalkan. Kayak gitu yang adalah yang disebut dengan brand awareness, di mana orang-orang udah ngeh gitu, oh ada brand Seblak Setan 99 gitu. Oke. Nah, itu brand awareness itu salah satu poin pertama untuk mencapai brand equity. Ya, betul. Oke. Nah, si brand awareness ini cara kita bikinnya gimana sih? Nah, itu harus dengan visual. Harus dengan visual, wajib. Visual, terus untuk awal-awal visual ya, untuk menarik perhatian dulu ya. Mungkin habis visual baru ke layanan kayak gitu, atau misalkan kualitas produknya, rasanya kayak gitu, itu baru kesana. Nah, jadi karena dengan visual orang tuh jadi lihat dulu ya. Nah, itu di toko, wah yang merah-merah nih Seblak Setan apa nih ya gitu. Iya, misalkan logonya gambar cabe pakai jubah misalkan, wah cabe pakai jubah itu pasti Seblak Setan 99 gitu. Iya. Kayak gitu loh. Nah, mungkin selanjutnya bisa kerasa. Jadi ketika teman-teman misalkan ada yang ngerasain seblak yang lain, ih kok rasanya mirip Seblak Setan ya? 99. Nah, itu
orang-orang tuh tetap ingatnya tuh ke situ gitu. Ketika rasanya sama atau misalkan ngelihat visualnya yang mirip gitu, itu ingatnya ke brand yang tadi. Kita ada contohnya nih yang di sini. Nah, ini contohnya ada parfum ya. Nama logonya ini Pengens gitu ya. Pengens. Nah, si Pengens ini memang spesialis parfum dewasa. Ya, jadi dari tampilannya juga ini bisa dilihat ya, ini gambar orang ciuman tuh. Ini gambar orang pelukan. Cuman mungkin didesain diolah dalam bentuk grafis yang lebih baik lah gitu ya, nggak terlalu foto doang gitu. Nah, ada juga yang parfum yang ini nih, ini brand lokal juga ya. Namanya Marjolaine. Marjolaine ini lebih ke apa ya, kayak barang-barang jadul lah gitu. Oh iya. Mengusung konsep parfum jadul. Parfum jadul ya. Nah, kedua brand ini mencoba meningkatkan awareness-nya dengan visual ini. Contoh misalkan brand yang khusus dewasa apa ya gitu, langsung inget Pengens gitu. Iya parfum dewasa gitu. Parfum dewasa apa, ada juga yang parfum yang mungkin wanginya wangi jadul, ini Marijol, Marjol gitu. Kayak gitu ya. Iya benar. Kayak gitu. Jadi awareness itu seperti itu. Jadi tetap harus ada visualnya gitu. Itu ya syarat utama yang pertama ya untuk awareness itu ya, itu visualnya harus pakai kayak gitu biar orang-orang tuh tahu. Dulu awal-awal ya orang kan awal-awalnya tuh nggak mungkin langsung nanyain kan, seblak setan yang mana ya? Soalnya kan gambarnya aja nggak ada gitu, posternya nggak ada gitu. Gimana mau nanyain? Ya betul. Tapi kalau posternya ada, itunya ada gitu ya, tampilan visualnya ada, seblak setan. Bisa nanyain ke orang atau langsung ke tokonya. Atau iklan misalkan sering muncul di sponsor di sosmed kita tuh suka ini muncul mulu nih brand ini gitu. Lama-lama kan kita klik juga ya. Iya. Penasaran juga gitu. Apa sih gitu kan? Iya, apa sih kayak gitu. Nah, yang kedua adalah brand association. Brand association adalah apa ya? Hubungan emosional. Gimana caranya kita bikin suatu brand itu membekas di perasaan konsumen. Jadi si brandnya itu bikin kita tuh, wah brand ini yang aku pakai ini bagus banget sih gitu ya. Nah itu kesan ada koneksi emosional di situ. Bisa diatur dari misalkan packagingnya tuh mulai dari ada kartu ucapannya, terus misalkan ada ucapan terima kasih, terus misalkan ada apa ya kayak semacam hadiah lainnya gitu. Terus dari kemasannya juga ketika dibuka tuh ada gambarnya, ada apanya, itu memberikan kesan lah gitu. Itu tuh kalau dari kemasan ya. Ada juga yang mungkin dari kualitasnya, dari rasa misalkan. Ini kok enak banget ya seblak ini ya, kayak seblak yang tadi ya, yang seblak yang Setan 99. Nah itu, ini kok enak banget gitu, beda kayak yang lain. Nah itu membekas kan di ingatan konsumen. Kok ini pedasnya tuh nendang tapi enak gitu. Nggak cuman pedas yang bikin lidah tuh panas yang kebakar gitu, tapi dia pedasnya tuh enak gitu. Nah kan itu benar-benar kayak membekas ya. Secara emosional tuh, wah ini hasil si seblak Setan 99 tuh harus aku rekomendasiin ke teman-teman, saking membekasnya secara emosional gitu kan. Nah bisa juga misalkan atau mungkin sambalnya dicampur rasa keju mungkin ya, jadi pedas dan keju. Kok ini seblak ada aroma kejunya atau apa? Nah itu kan membuat apa ya, kesan yang lebih lah gitu ke konsumen. Jadi secara emosional konsumen itu benar-benar kagum dengan produknya gitu. Oke. Kalau itu balik lagi ke kualitas produknya ya. Jadi teman-teman harus memang merancang produk mulai kalau misalnya makanan harus komposisinya kayak gimana, resepnya, cara masaknya, itu dipikirkan. Bisa itu dari produknya yang berkualitas tinggi atau misalkan pelayanannya mungkin memberikan kesan. Kalau kebun desain, wah pelayanan kebun desain sih top banget sih misalkan kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke. Oke, lanjut di poin ketiga ada brand quality. Nah, brand quality. Brand quality. Nah, brand quality ini diambil secara keseluruhan. Maksudnya apa gitu ya? Brand quality ini adalah pengalaman konsumen ketika membeli produk kita. Ya, mungkin misalkan dari kemudahan membeli. Contoh misalkan si seblak Setan 99 ini ada di GoFood, ada di GrabFood. Terus cabangnya ada di depan-depan perumahan yang gampang diakses gitu ya.
Nah kayak gitu, kemudahan-kemudahan, terus pelayanannya ramah, ditambah yang tadi mungkin produknya bagus. Nah itu keseluruhan dari brand quality. Ya, jadi kalau brand quality itu penilaian secara keseluruhan, baik itu produk, pelayanan, terus kemudahan mungkin gitu ya. Jadi keseluruhannya gitu secara umumnya. Iya, betul. Apakah brand kamu itu kualitasnya itu sebagus apa sih gitu? Secara keseluruhan gitu ya. Ya. Lanjut ada brand experience. Nah, ini. Nah, brand experience ini kan sebenarnya agak mirip-mirip sama brand quality. Cuman brand experience ini membuat apa ya? Saking kualitasnya bagus, jadi dia pengen beli lagi gitu. Ya berarti experience mah dimana sampai si brand itu diinginkan orang gitu. Ya. Benar-benar. Apalagi nih produk yang mau dikeluarin gitu kan? Ya. Produknya misalkan update terus, nah atau mungkin misalkan ada promo, ya gitu, penyegaran kayak misalkan bisa dari produknya tadi ngeluarin produk baru, misalkan rasa keju atau misalkan rasa apa ya gitu. Bisa juga dengan bentuk promosi, misalkan lagi diskon kemerdekaan, atau misalkan paket buka bersama, yang tadi ya yang sebelah Setan 99 itu kayak gitu contohnya ya. Jadi brand experience itu lebih ke apa ya? Di maintain terus lah. Si konsumennya di maintain terus biar merasakan pengalaman yang bisa beli lagi dengan format yang baru gitu. Nah, yang terakhir itu yang gak kalah penting adalah brand asset. Oke. Nah, brand asset ini termasuk daftar haki. Punya logo, punya gaya desain kemasan yang bagus, terus punya merkernya terdaftar, bisnisnya juga terdaftar, ya kayak gitu-gitu. Iyalah ya, kalau ya namanya juga aset ya. Brand yang kita punya itu asetnya apa aja sih? Ya, kalau Kebun Desain ada laptop, komputer, printer, terus logo kita juga gitu. Ya, ada logonya, terus ya kita kayak tadi kayak merchant juga terdaftar. Jadi ketika kita ngebangun ini nih, misalkan udah bagus nih dan ternyata resmi gitu, dan gak gampang ditiru gitu. Iya, gak gampang ditiru. Nah selain itu juga menambah kepercayaan konsumen. Nah konsumen jadi lebih apa ya, lebih merasa aman lah dan percaya, oh ini brandnya udah terdaftar kok gitu. Iya. Jadi nggak masalah gitu kan untuk beli di sini gitu. Kayak gitu. Nah kalau misalkan udah ke 5 poin ini dipenuhi, terus ya proses ya mungkin kita ada evaluasi ya yang terus diperbaiki dari 5 poin ini. Nah kalau poinnya udah dapat, kita bisa menentukan harga kita sendiri, kayak gitu. Jadi nggak perlu misalkan seblak misalkan rata-rata orang jual 15.000. Iya. Nah kita misalkan mau jual harga 30.000 gitu, bisa. Asalkan memang ya ini ada 5 poin yang ini. Iya. Rasanya benar. Juga dari rasa beda. Dari misalkan dari tampilannya beda, dari pengalaman orang belinya gimana, misal kedainya kayak gimana, panas gak gitu kan gitu. Jadi 5 poin ini benar-benar udah kamu miliki semuanya gitu ya. Iya, betul. Dan rata-rata dari semua 5 poin itu bagus semua gitu. Iya. Gitu ya. Gitu. Kamu bisa menentukan harga yang apa ya, di atas kompetitor lah gitu ya. Ya, di atas harga pasar gitu. Bener. Contohnya yang baru-baru ada Starbucks Kaleng. Starbucks Kaleng. Nah, sebenarnya dari rasa sama ya dengan mungkin dengan Nescafe atau lain. Nescafe kan ngejual berapa? Sekitar 10.000, 12.000. Nah, Starbucks baru launching udah 15.000 gitu. Harganya di atas, tapi karena dia udah brandnya udah naik ya, udah ada di benak konsumen, jadi 15.000 beli coba. Oke, Cis, ada lagi yang bisa kita ulik dari brand equity ini biar teman-teman itu semangat nih menuju brand equity nih. Ya pokoknya harus konsisten lah, benar-benar harus konsisten terus menjaga kualitasnya dan jangan lupa terkait visualnya. Awal dulu tuh lah, tahap awal dulu, visual dulu sama awareness-nya ditingkatin dulu ya. Iya, betul. Dimulai di awal dulu dengan punya logo yang bagus, desainnya bagus, terus hak ciptanya juga punya kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf kalau ini suaranya bindeng ya, emang habis nonton timnas gitu, jadi suaranya habis kayak gini. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu. Dan nggak lupa juga buat order desain logo, desain kemasan atau perdesainan, bahkan sampai hak cipta di Kebun Desain kayak gitu. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.